Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bapak Ibu minta waktunya sebentar. Ini di bersama kita ada Pak Joni Effendi dari UBT yang ingin ngobrol bareng dengan kita sehubungan dengan kegiatan pembelajaran lah. Sehubungan dengan bagaimana kita menghadapi peserta didik di kelas gitu kali Pak ya. Boleh. Ya. Terus Kurma juga boleh. ya, Terserah. kurikulum merdeka pokoknya Semua. sebelumnya beliau ini sebenarnya harusnya mengisi materi pada saat itu ya. Iya. Tetapi karena beliau sedang ada kesibukan pada saat itu sehingga digantikan dengan Pak Ramli. Betul. Ya. Jadi beliau ini kebetulan memanfaatkan waktu sampai hari Kamis. Jadi beliau ada di Tanah Kuning. Jadi ya keberuntungan buat kita juga bisa mendalami lebih banyak lagi tentang kurikulum merdeka, belajar berdiferensiasi, disiplin positif dan lain-lainnya. Nah, jadi ya kebetulan ada Bapak di sini, mari kita sama-sama menanyakan atau bagaimana sih menyikapi gitu ya dari sisi kurikulum merdeka. Oke Pak, dipersilakan. Boleh ngobrol langsung aja. Oh ya, baik Bapak Ibu, mohon izin di sini kebetulan awalnya sih kami kan ada rencana kegiatan kemarin ke sini. Nah, tiba-tiba karena perubahan PLT waktu kami, jadi ada beberapa anggaran dialihkan gitu ya. Jadi akhirnya di cancel waktu itu. Nah, karena kami sudah janji ke sini mau datang pengabdian dan juga kebetulan saya diundang ke SMK 1 Pak Puji untuk ngisi kegiatan. Kenapa dalam hati saya sekalian, jangan sampai tidak ada sama sekali, saya mewakili saja. Nah, itulah kemarin sebenarnya saya sudah komunikasi sih sama Pak Puji. Mumpung saya kosong di situ, kebetulan di Tanah Kuning juga ada keluarga, jadi saya nginep di tempat keluarga, jadi aman saja gitu kan. Nah, aku anukan sama Pak Puji, apakah saya pengajaran di kelas atau diskusi ringan tentang pengajaran atau ada kurikulum merdeka dengan Bapak Ibu guru. Nah, waktu itu sama Pak Puji, kata Pak Puji dua-duanya Pak, oke lah, sudah deal nih. Selasa lalu nih baru. Tiba-tiba kami rapat kemarin hari Jumat, kegiatan pengabdian tetap jadi. Nah, karena saya sudah janji, sudah terucap, dah enak dicabut lagi. Jadi tetap saya datang dan kebetulan rupanya Pak Pujinya juga ganti. Pak Ugeng. Pak Ugeng. Ya, dengan Pak Ugeng kemarin. Nah, jadi alhamdulillah tadi ketemu Ibu. Alhamdulillah kami sudah tadi mengajar. Memang saya itu biasanya kalau ke sekolah diundang biasanya atau enggak ada kegiatan di sekolah itu biasanya minta kelas. Walaupun saya di situ ngisi materi, pasti saya minta kelas. Tapi kelasnya khusus. Kelas paket super combo. Ya. Yang memang bermasalah, yang memang ini silakan dikumpulkan semua. Yang mana menjadi pokok pemasaran Bapak Ibu guru, kumpulkan di situ. Karena tujuan saya di sini bukan untuk mencaci maki Bapak Ibu, tetapi maksud saya bagaimana sih kita menghadapi anak-anak yang tidak mau gitu. Nah, tadi alhamdulillah sudah terlaksana ya itu tadi. Dan saya selalu tidak ingin ada settingan. Biarlah anak menjadi diri mereka sendiri. Bagaimana kita mau jelek ataupun baik pelaksanaannya, yang penting kita dapat pembelajaran. Dan alhamdulillah tadi dari berapa kelas Bu semuanya? Dari semua kelas. Dari semua kelas, khusus tapi anak yang spesial lah. Butuh perlakuan khusus gitu. Dan tadi sebelum masuk ke kelas baru saya tanyakan tujuan pembelajarannya apa minggu ini. Kata Ibu, siapa tadi Ibu? Bu Fatma, recount Pak. Oke. Jadi saya tidak ada persiapan apa-apa, tidak ada media, tidak ada apa-apa. Pokoknya badan begini saja masuk ke dalam tanpa saya tahu mana siswa yang bandel dan lain sebagainya ada. Pokoknya semua saya langsung pertama ketemu saya analisis secara langsung, dan secara otomatis saya analisis kemampuan mereka. Jadi apa yang mau saya konteks tadi itu tidak jadi, karena tadi yang dasar saja mereka tidak tahu, bagaimana mereka mau yang lebih tinggi. Maka saya ubahlah ke materi yang dasar.
Nah, karena salah satunya karena anak-anak yang begitu Bapak Ibu, biasanya mereka tuh tidak suka teoritis. Mereka suka lebih yang sederhana tapi mereka yang melakukan. Jadi ku arahkan semua pembelajarannya tadi ke praktek. Jadi saya cuma tuliskan bagaimana polanya, terus saya tunjukkan. Ngomong bahasa Inggris itu susah tak? Susah Pak. Mudah Pak. Enggak Pak, susah Pak. Aku tunjukkan bagaimana kalau benar gue bilang. Akhirnya aku tunjukkan dan setelah latihan sedikit ya Bu ya tadi, terus oke waktu kalian 15 menit enggak langsung angkat tangan satu. Awalnya, saya Pak langsung bisa. Yakin bisa? Bisa. Dan alhamdulillah bisa. Nah, ada beberapa memang tadi yang agak kurang istilahnya masih gagu-gagu ya. Tapi di akhirnya mau. Sampai saya harus seret dulu baru mau gitu. Ternyata bisa dia. Cuma dia gagu atas kemampuannya. Itu yang pandangan saya. Tadi juga saya minta kepada ibu untuk ditanya kepada anak-anak bagaimana cara saya mengajar kepada mereka. Tetapi aku bilang bahwasannya saya ini calon guru di SMA 1 sedang dites. Bagaimana pendapat kalian supaya bisa diputuskan apakah Bapak ini mengajar atau tidak nantinya. Nah, mungkin Ibu yang menyampaikan tadi karena saya lagi dulu kan Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya. Tadi Bapak sudah memberikan simulasi proses pembelajaran dengan menghadapi karakter siswa yang luar biasa. Memang tadi dipilihkan kepada siswa yang spesial di setiap kelas. Jadi semua kelas ada. Jadi dalam prosesnya terus terang saya juga salut dan mereka setelah selesai saya tanya seandainya Bapak ini tadi masuk di kelas untuk dites menjadi guru di SMA ini, kira-kira bersediakah kamu diajar dengan Bapak ini atau bersediakah kamu kalau Bapak ini mengajar di SMA kita? Oh, sangat bersedia dan saya suka sekali, intinya begitu. Dan mereka semua happy dan merasa bahwa apa yang diajarkan bapaknya tadi itu tidak merasa memaksa dan mereka langsung bisa. Bahkan di luar itu masih dibawa-bawa. Iya, masih terbawa-bawa gitu. Dan itu luar biasa. Saya sendiri pun belum mampu untuk hal yang seperti itu. Kira-kira nih Pak, dari pengalaman yang tadi, kira-kira teknik apa yang Bapak berikan kepada peserta didik sehingga mereka itu betul-betul terkesan dengan proses pembelajarannya, bukan kepada gurunya saja. Siap. Tapi prosesnya gitu. Gimana Pak? Baik, kalau saya pribadi Bapak Ibu, sebenarnya mungkin saya agak egois ya menurut orang. Saya sebagai peguru, harga diri saya di atas segalanya. Sebagai pendidik, harga diri di atas segalanya. Satu, saya tidak ingin siswa saya datang ke kelas saya itu berharap media pembelajaran saya hadir. Saya tidak ingin ice breaking mereka yang cari. Atau tidak apapun itu. Saya mau mereka ke kelas saya itu ya karena saya. Salah satunya. Karena apa Bapak Ibu? Kita yang menentukan anak itu mau atau tidak. Kita jadi goal utamanya. Jadi hal utama yang saya ini kan Bapak Ibu sengaja tidak saya siapkan ini. Saya pahami dari perkembangan psikologi anak. Dari tahapan perkembangan psikologi anak. Kalau dia SD kelas rendah fase A dan B itu fasenya bermain. Jadi konsep saya di otak saya apa, tujuan saya apa, bermain. Jadi bagaimanapun caranya materi ini harus berubah, harus bergerak. Salah satu contoh kemarin yang di Asia aku tunjukkan videonya tadi Bu. Anak itu salah satu Sembakung Atulai. Mohon maaf Bapak Ibu, sekolahnya sangat memprihatinkan. Dan kelas itu satu kelas dibagi 3 peta Bu. Dengan triplek bolong-bolong. Nah jadi keadaan itu yang membuat itu juga akhirnya saya ubah polanya. Berhenti menulis, simpan bukunya. Saya bilang kita mau nyanyi-nyanyi tapi mengeja. Kubuatkan suku kata. Cuma 3 kata saya Bu. Aku suka duku. Itu pun susah betul karena mereka masih terbawa-bawa bahasa daerahnya. Jadi kalau kita di kelas 1-nya itu ngajar pakai bahasa Indonesia tidak bisa Bu. Nah jadi supaya mengarahkan mereka mau mengeja tadi ya tadi dibawa uku, aku. Nah gitu. Jadi bawa yang kayak video tadi di situ. Nah kalau di anak di SMP sampai SMA 12 sampai 18 tahun itu fasenya itu perkembangan psikologinya ini di fase ego identity.
Ego identity apa? Dia tidak akan pernah percaya dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan kalau dia tidak pernah mencoba atau melihat secara langsung atau mengalami secara langsung. Jadi bagaimana caranya saya ubah pembelajaran itu? Mereka harus melakukan, mengalami semua. Jadi setiap individu siswa saya pastikan di dalam kelas saya, walau cuma 1 JP, itu 1 siswa pasti tergilir. Mau tidak mau saya paksa, dengan butuhkan dipaksa dalam arti kata ini juga. Mereka tuh sebenarnya Bapak Ibu mau saja, cuma kesempatan mereka itu tidak pernah ada. Tidak usahkan siswa, Bapak Ibu guru saja. Kan sudah biasa nih berhadapan dengan siswa. Tiba-tiba ikut pelatihan. Nah ikut pelatihan pun ya gayanya gaya batu. Cuma duduk saja. Tiba-tiba disuruh maju ke depan, gugup dak? Apalagi siswa. Makanya tadi tuh awalnya gagu-gagu, akhirnya mau semua. Nah di situ. Jadi yang kuharapkan di situ. Terus yang kedua, kalau anak yang kategori yang butuh perhatian khusus, mereka itu tidak suka muluk-muluk, Bu. Jadi ku buat arahnya itu ku sederhanakan. Apa sih TP utama materi ini? TP-nya. Nah, maka ku kontekskan, sederhanakan, dan mereka langsung mempraktekkan. Karena menurut mereka, Pak bahasa Inggris itu susah Pak, apalagi ngomong. Mudah. Tetapi kita sebagai pendidik jangan ngomongkan mudah, tunjukkan kalau itu mudah. Makanya aku tunjukkan caranya, belum selesai tadi sudah ada yang maju. Di situ. Jadi kalau saya intinya di situ, Bu. Secara perkembangan psikologi anak, terus jadi mereka tidak suka muluk-muluk. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, mereka itu kalau yang anak yang begitu ya, apalagi yang cowok-cowok Bapak Ibu, kebanggaan mereka terletak di sini. Makanya saya tadi tidak pernah lepaskan, Bu, terutama anak-anak yang kayak malu, takut-takut, itu kupegang sini, dari samping sini. Bisa. Nah, ketika kita ngomongkan di anak kita, anak ibu juga di rumah begitu juga, Bu. Bisa, pegang di sininya. Itu berarti dia merasa kita membanggakan dia, bahwa kita yakin dengan dia bisa. Itu salah satunya. Jadi, pendekatan-pendekatan itulah yang saya lakukan. Karena gini, ketika saya mengajar, saya ingin mendapatkan kepercayaan dari peserta didik saya terhadap saya. Bahwasannya percaya kehadiran saya akan membantu mereka memahami pembelajaran. Yang kedua, kehadiran saya akan memfasilitasi mereka. Ketiga, kehadiran saya akan membuat mereka aman. Aman dalam arti kata ketika takut salah gitu kan, malu. Nah, itu aman. Ketika ada saya itu aman. Nah, di situ. Itu yang saya ciptakan. Lebih kurang seperti itu, Bu. Jadi saya tanpa media apapun saya tidak mau. Apalagi ice breaking. Ice breaking itu sekarang lagi booming. Ngapain kita mikirin ice breaking? Nanti minggu depan ice breaking apa ya? Ice breaking apa yang akhirnya kita lupa TP kita apa? Tidak usah kan ke siswa, ke Bapak Ibu guru saja. Ikut pelatihan. Oke, ice breaking. Sudah ice breaking kan katanya fokus ya? Setelah ice breaking, kembali ke materi. Fokus tidak? Itu dia. Yang diingat ice breakingnya. Jadi kalau saya, bagaimana ice breaking yang kita tadi harusnya mengambilkan waktu, itu saya timbulkan di setiap waktu. Kayak tadi kan main-main, kayak tos gitu. Ayo bisa kulewatkan. Bapak bang. Nah di situ. Jadi saya sematkan candaan-candaan kecil di pembelajaran. Jadi siswa tetap fokus di materi, tapi juga menikmati. Makanya ketawa-ketawa tadi dan lain sebagainya. Di situ, Bu sih. Ya, itu. Luar biasa sih Pak. Tapi ini, kalau Bapak Ibu ada nggak masalah mau? Ya, mau tanya silakan tentang kumel, silakan. Mumpung saya di sini. Mau apa namanya ya? Menggambarkan di kelasnya bagaimana gitu supaya bisa ditangani. Gitu. Silakan. Ada, silakan. Kalau ada apa-apa. Ya, silakan. Kalau untuk pembagian kan tadi bapaknya bilang dalam satu pertemuan setidaknya anak paham. Nah, kalau misalkan kita dengan jumlah 30 lebih, terus untuk menyiapkan anak ini supaya satu hari itu bisa ada yang paham, terus nanti ada yang tertinggal, apakah nggak masalah gitu? Maksudnya di besoknya lagi kita lanjutkan, tapi sisanya itu. No. Nah, Harus semua. harus semua di hari itu juga, berarti 2 jam. Tidak juga. Kalaupun memang tidak tuntas, Bu, kita lanjutkan minggu depan, tetap semua mengalami. Yang tadinya di awal yang sudah bisa, itu dikasih ke belakang, terus yang belum bisa dikasih ke depan begitu. enggak juga. Jadi bagaimana?
Jadi, nah itulah salah satunya diferensiasi namanya. Dari segi kognitif. Makanya kalau diferensiasi itu bukan hanya dari segi gaya belajar, kognitif, kemampuan anaknya. Jadi bagi anak yang istilahnya itu kita sediakan materinya. Ada berarti dari segi kognitif ada tingkat kesulitan. Ada lower order thinking skill, ada higher order thinking skill. Nah jadi kalau misalkan boleh saya coret-coret ya. Saya tuh kalau udah nyoret, tidak puas bu. Kalau mau ngasih pelatihan, mau ngajar, kalau udah nyoret tidak puas. Salah satunya gini bu. Jadi kita, misal, saya yang matematika saja ya, tapi yang sederhana saja ya, saya orang bahasa. Misal, 7 dikali 7 sama dengan 8 titik-titik 7 sama dengan 56. 7 dikali 6 sama dengan 28. Menurut ibu dari segi tingkat kesulitan yang mana lower, yang mana sedang, yang mana higher? Ku tandain ya. 1, 2, 3. Apa? High 2. Oke, rendah 2. Ada yang 3. Oke. Ada lagi? Yang tinggi yang mana? 2. 1 berarti sedang. Oke, salah. Ini rendah, sedang, tinggi. Kenapa? Kalau ini 7 kali 7, oh langsung Pak 9. Sedangkan ini berpikir 7 berapa ya? 56, sorry. 56 tadi ya. Nah, 56. Itu dia nyari operasinya. Sedangkan ini sudah nganalisis dia. 7 kali 6 kok 28. Ku hitung dulu. Itu jadi analitisnya yang kita timbulkan. Jadi materi yang kita hadirkan selanjutnya di materi yang sama tetapi tingkat kesulitan yang berbeda. Tetapi pada pelaksanaannya bukan kita kotak-kotakan. Bukan yang anakku yang tadi kita sebelah sini ya. Ini materimu, yang ini sedang ini, yang tinggi ini. Maka itu akan mencederai inklusif. Inklusif apa ya Bapak Ibu artinya? Adil. Kalau kita kotak-kotakan gitu adil enggak? Itu dia. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi itu jangan dengar kata si A kata si B. Cari sumber aslinya. Penemunya itu Carol Ann Tomlinson tahun 1999. Dia tidak menyebutkan satu kata pun, ada saya bukunya, itu bahwasanya mengelompokkan. Yang ada option, choice, pilihan. Jadi kita sajikan semua materi, biarkan siswa. Betul. Mereka mau mengerjakan yang mana? Terserah. Sama kayak kita kondangan. Emangnya tuan rumah tahu makanan ibu hobinya yang mana? Tapi tujuan tuan rumah menyediakan makanan adalah tamu kenyang. Iya kan? Apakah tuan rumah mengatakan, yang ngomongan ini ya menumu. Ngomongan ini ya. Ribut dah itu kondangan. Yang ada apa? Disediakan di pojok, silahkan milih sendiri sesuai selera. Tujuan utamanya kan makan. Ada yang mau makan berat ya monggo, ada yang mau makanan cuma kayak bakso saja ya monggo di situ. Jadi begitu diferensiasi Bu. Jadi bukan berarti anak sudah paham kita tinggalkan, anak yang belum paham juga tertinggal. Tetapi kita mengakomodir, itulah differentiated instruction. Jadi artinya kita bisa bikin misalkan 3 model soal. Boleh. Dan itu dikasih ke semua. siswa. Ke semua. Terserah dia nanti memilih untuk mengerjakan yang mana. Yang penting kita bisa artinya 3 soal ini dengan tema yang sama tapi dengan model soal yang berbeda itu. Betul. Sebenarnya ini bukan hal baru, Bu. Ingat Bapak Ibu kalau nulis soal dulu. Nomor 1 sampai nomor 5 mudah. 6 sampai 10 sedang. 11 sampai 15 susah. Nah, jadi ketika di actionnya di lapangan, bagikan ke semua. Pas penilaian baru kita yang tahu. Oh, anak yang rombongan ini saya fokus di 1 sampai 5 penilaiannya.
Anak yang ini selanjutnya selesai. Kadangkala justru kita menemukan ternyata anak yang di kategori rendah ini bisa loh mengerjakan soal satu aja dia benar soal yang sedang sama tinggi. Berarti bagus tuh meningkat. Ketimbang ibu bagikan misalkan sebelah sini soalnya mudah sama susah. Ibu bagikan. Coba nanti dilihat yang ini. Kok mudah soalmu? Nanti katanya ibu pilih kasih. Padahal niat dari kita mengakomodir. Jadi bukan mengkotakkan. Tapi kita menyediakan. Terus lagi secara pelaksanaannya juga, misalkan dari segi gaya belajar, ini yang sering saya temukan di UKIN dan juga di video UKIN orang dan di modul ajar orang, ya, itu gaya belajar. Dikelompokkan yang gaya belajar audio, yang visual, tidak ada bu. Sama itu, menciderai inklusif. Yang ada apa? Actionnya di lapangan, Bapak Ibu sediakan. Oke adik-adik, materi kita hari ini sudah Bapak siapkan. Ada 2 bentuk tapi materinya sama. Ada bentuk suara atau bentuk gambar. Silakan kalian ini kan sudah Bapak siapkan pertanyaan 3 pertanyaan. Silakan cari jawabannya dari materi ini. Waktu kalian 20 menit. Ya sudah silakan. Yang gaya belajar audio bisa saja dia ke visual. Itulah, jadi ada alternatif di situ. Karena Bapak Ibu apalagi dari segi interest. Interest itu bisa berubah. Selama kau ke contoh ya, tidak pernah makan ini, tidak mau. Sekali cicip, kok enak. Di situ. Itu dari segi interest. Jadi tidak bisa kita. Dan juga dari segi belajar itu Bapak Ibu bukan berarti anak itu dengan gaya belajar lain tidak akan paham. Tidak. Tetapi misalkan ibu gaya audio. Nah ibu tuh paling cepat paham ketika dengan audio misalkan 70%. Tapi dengan gaya belajar lain 30% cuma dapatnya, maksimalnya ibu paham di situ. Ya, jadi lebih kurang seperti itu, Bu. Tetap kita makanya di modul ajar ada itu kemampuan kompetensi awal apa maksudnya? Di modul ajar. Berarti apa maksudnya? Misal, tujuan pembelajaran saya operasi bilangan kali dan bagi. Berarti kompetensi awalnya apa? Siapa di sini guru matematika? Bapak. Kalau kali dan bagi tujuan pembelajaran saya minggu depan misalkan. Berarti kompetensi awalnya apa? Pas dibikin modul belajar. Itu. Jadi kalau belum dia paham penjumlahan pengurangan, jangan pernah mulai kau kali dan bagi. Itulah kemampuan prasyarat namanya. Kalau saya sederhanakan di modul ajar saya, itu kemampuan prasyarat. Karena kenapa Bapak Ibu? Satu, kalau kendala seperti ibarat kata gini Bu. Kita mau nyebrang nih dari situ, walaupun sungai, anggaplah sungai ya, jangan laut ya. Kalau laut tidak nyampe nanti. Sungai anggaplah lebarnya 50 meter lah. Sebelum berangkat kita sudah tahu perahu ini bocor. Tapi kita paksa jalan. Nyampe tak? Enggak, tenggelam iya. Begitu juga kemampuan siswa. Ketika dia dasarnya saja tidak paham, kita paksa ke materi lebih tinggi, justru mumet otaknya, akhirnya dia benci dengan itu mapel. Dan membuat motivasi dia rendah, dan membuat kepercayaan dia turun, dan dia merasa bodoh di materi itu. Karena saya sudah membuktikan mahasiswa saya, dari semester untuk saya membuat dia mau belajar benar-benar, itu di pertemuan kelima. Pertemuan 2 dan 3 tidak perlu, tidak terlalu maksimal. Setelah saya tanya, saya ini bodoh Pak, kalau bahasa Inggris Pak ini. Ku buktikan bisa, akhirnya dia mau belajar. Nah jadi hal-hal yang seperti itulah yang di kurikulum Merdeka, itulah yang namanya teaching at the right level. Bukan kita uji pas kita masuk, kita perencanaan pembelajaran, modul aja sudah masuk. Kita masuk nih hari ini, kita tes dulu kemampuan anak, bukan. Karena saya temukan kemarin saya nguji PPG begitu. Kebetulan saya cuma dikasih kesempatan nguji Pak, bukan ngajar PPG. Jadi dibuatnya gitu, teaching at the levelnya gimana deh? Pas pertama masuk Pak, saya kasih tes dulu kemampuan mereka, terus hasilnya, lah setelah saya tahu saya lanjut materi. Terus untuk apa kau tes di awal gitu? Makanya sebelum masuk TP, misal minggu depan, paling tidak sebelum masuk sebelumnya ibu sudah tahu kemampuan mereka bisa atau tidak. Kalau memang tidak bisa, kasih waktu misalkan 1 JP untuk mereka pahami dulu itu, baru lanjutkan ke materi selanjutnya. Sehingga anak perkembangannya, sintaknya
Tidak langsung misalkan kita mau naik lantai 2 nih, ada 5 tangga. Jangan gujuk-gujuk langsung ke lantai 5, ke tangga ke-5, tapi tangga 1, 2, 3. Itu kemampuan prasyarat. Baru disebut dengan teaching at the right level. Begitu. Ada lagi? Ayo, obrak-abriklah saya. Karena saya sudah melakukan, selain saya fasilitator Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah melakukan penelitian dan sudah saya publikasikan terkait dengan pengembangan CP menjadi ATP, pengembangan modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar 1 halaman itu sudah kebanyakan. Tapi tanpa menghilangkan ruh utamanya modul ajar. Kalau modul ajar Bapak Ibu sama dengan RPP, berarti itu salah. Kusebutkan ya, tidak usah tapi deh. Modul ajar, kalau RPP, dia one shot for all. Maksudnya itu kita rencanakan satu untuk semua. Tetapi modul ajar, tahu dia dibuat untuk siapa. Ibarat kata Bapak Ibu, saya kasih analogi. Jadi jangan salah kaprah dengan mau ganti kurikulum mau tidak Bapak Ibu. Implementasi teknisnya di lapangan, kurikulum mereka saya pakai. Ibarat kata gini Bapak Ibu, Bapak Ibu mau buka usaha. Ya kan? Tiba-tiba gujuk-gujuk langsung buka warung di situ, warung makan. Langsung buka warung makan. Satu. Yang kedua, ibu mau buka warung makan juga. Tapi sebelum ibu buka, ibu cari tahu dulu tentang di situ. Akhirnya ibu buka. Kira-kira potensi yang laris, yang lancar yang mana? Yang Kedua. Itulah kurikulum merdeka. Kalau kurikulum yang lama, RPP-nya, pokoknya saya buka warung, saya ada duit, buka warung, jualan. Itu. Makanya kita perlu terus lagi CPATP. Kenapa kita harus CPATP? Kita yang pecah. Untuk memecah paradigma, ngajar pakai bab. Bab berapa? Materi berapa? Kalau saya analogikan Bapak Ibu, silabus yang dulu memang mudah kita, tinggal kita pakai. Itulah yang membuat kita tidak tertarik untuk menyelami. Apa sih maunya benar-benar silabus ini, kurikulum ini? Akhirnya kita cuma berfokus di buku, bab. Kalau kita analogikan di kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ditugaskan dari titik A ke titik B, ini Google Map-nya. Silahkan jalan. Bapak Ibu jalan berdasarkan Google Map. Belok kiri, belok kanan, lurus, nyampe belum tentu. Nyasar iya. Kalau kurikulum merdeka, kenapa Bapak Ibu harus memecah sendiri? Karena ibarat kata Bapak Ibu ditugaskan dari titik A mau ke titik B. Sebelum Bapak Ibu berangkat, Bapak Ibu pahami dulu wilayah itu. Kira-kira potensi nyampenya, efisien dan efektifnya yang Google Map tadi, apa yang Ibu pahami dulu wilayahnya? Pahami dulu. Sama, ibarat kata tidak usah kita lagi bermotor nih di jalan raya. Kalau Bapak Ibu tidak paham wilayah itu, ada polisi tidak berhelm, tertangkap kau. Tuh Google Map. Tapi kalau Bapak Ibu paham wilayah itu, ada polisi, jalan tikus. Karena kita paham wilayahnya. Begitu juga, itulah kesempatan kita memahami yang akhirnya mengarahkan Bapak Ibu bukan lagi bab tapi minggu depan TP saya ini. Tidak terlalu lagi. Karena gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berorientasi ke bab, maka kalau misalkan siapa di sini bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia biasanya kalau kita mau membuat masuk di materi misalkan prosedur paragraf atau deskriptif paragraf, biasanya itu berapa JP? 8 JP, 10 JP? Berapa kali pertemuan? Saya kan seperti Bapak bilang pakai bab gitu. Iya, ada apa-apa. Untuk paragraf itu biasanya berapa kali pertemuan, Pak? 4. Saya cukup 1 kali pertemuan. Walaupun anaknya tidak suka menulis, walaupun dia tidak bisa menulis, walaupun dia tidak pernah belajar, saya bisa membuatnya dalam 1 kali pertemuan. Kalau menurut runutnya Bapak Ibu, pertama biasanya apa itu paragraf? Benar Pak? Konstruksi paragraf. Apa saya kosakatanya? Baru mengembangkan. Am I? Itu. Sama saja kayak gini Bapak Ibu. Ibarat kata, kalau ini yang lama, sintaknya harus begini.
Ibarat kata Bapak kita analogikan. Kalau makan. Menurut kesehatan, yang baik itu, cara makan yang baik itu adalah satu. Pertama kali dimakan itu adalah buah atau yang lembut-lembut. Minum, setelah itu baru makan. Makan nasi, lauk. Setelah makan, selesai, penutup. Diakhiri dengan susu. Ya, itu. Sekarang aku tanya Bapak Ibu. Kalau makan bagaimana? Ya, bagaimana? Langsung to the point lauk kan? Itu dia. Apakah bermasalah? Enggak. Begitu juga tadi. Pembelajarannya. Karena apa? Ibu tidak bisa karena kebiasaan ibu sudah begini. Saya paksa, Bu makan harus buah dulu. Tetapi kalau orang yang kelas atas sana ya mungkin memang sudah budayanya gitu. Sama dengan kemampuan anak. Kalau anak sudah tidak suka, jangan kau mulai dari sini. Putar. Ibarat kata ya. 1, 2, 3, 4. Harusnya urutannya begini. Ketika kita ngajar sama kayak makan tadi. Nggak usah muluk-muluk, langsung makan nasi lauk, sudah selesai. Ya sudah, kenapa? Itulah yang disebut dengan materi esensi. Yang namanya makan, ya makan itu. Tanpa buah pun tetap disebut makan. Kalau makan buah saja belum tentu makan. Karena tujuannya kenyang. Dari semua 4 ini, mulai dari sini. Saya mulai. Mau kubuktikan sekarang. Di sini semua ibu-ibu bisa buat paragraf dalam 10 menit. Yang bahasa Indonesia jangan. Sama bahasa Inggris jangan. Yang non bahasa. Ibu, mata pelajaran apa Bu? Kimia. Bisa paragraf 10 menit? Ya, jujur saja, tidak boleh bohong ya. Bisa atau tidak? Ingat paragraf yang baik dan benar loh. Ada topik, ada supporting. Oke. Ibu, yang Free Palestine? Ibu mapel apa? Ekonomi. Bisa Bu bikin paragraf 10 menit? Enggak, oke, enggak apa-apa. Bapak? Enggak. Ibu? Olahraga? Nah, sama, pasti. Ibu Bapak? Oke. Kubuktikan apa yang disebut dengan yang maksud daripada merdeka mengajar, merdeka belajar. Dimulai dengan siapa yang kira paling susah? Biasanya olahraga kan? Oke lah. Sama matematika lah. Bapak, hobinya Bapak? Hobi. Hobi itu kegiatan yang walaupun Bapak hilang duit, habis waktu, tetap senang aja. Bapak boleh lakukan. Hah? Apa? Mancing. Mancing keributan atau mancing ikan ini? Kalau Bapak? Sepak bola. Sepak bola. Coba kasih saya bukti supaya saya suka dengan mancing atau ada bola. 3 saja. Kalau sepak bola, Oke. kalau kita hebat gitu kan, Ya. banyak yang support kita, banyak yang kasih kita semangat. Mhm. Cewek-cewek. Oke. Oh, mudah dapat cewek. Ada lagi? Selain itu. Bayarannya mahal. Ya, bayarannya mahal. Oke, ada lagi? Dapat sponsor. Oke. Duit lah pokoknya. Satu lagi? Terkenal. Kalau Bapak mancing. Kalau orang mau makan ikan kan bisa beli, tapi kita nggak tahu sensasi tarikannya. Wah, sensasinya Pak ya. Selain sensasi apa lagi Pak? Kalau dapat besar, senangnya di situ. Oke. Itu aja. Oke. Tinggal kita arahkan paragraf apa. Seperti yang saya tadi, persuasif. Bisa. Mau deskriptif, kita tinggal arahkan sedikit. Mau prosedur, tinggal kita arahkan. Tetapi, lihat tak tadi? Tidak bisa Pak. Tetapi ketika kita tanya dari kekuatan mereka, dengan tadi, olahraga. Oh, pertama, itu. Satu paragraf tuh. Betul. Satu paragraf tuh. Topiknya apa? Tips yang tadi, topiknya. Supportingnya tadi, 1, 2, 3. Itu kita mulai. Setelah mereka melakukan, coba tuliskan dek, lengkapkan. Karena gini Bapak Ibu, siswa tidak akan pernah belajar ketika dia merasa rendah diri dari materi. Berbusa Bapak Ibu menjelaskan, tidak akan pernah tuntas. Malah dia pening, pusing keluar. Izin Bu ke toilet atau ke kantin. Tapi bagaimana caranya? Dari kekuatan. Kekuatan Bapak Ibu tadi, interestnya. Itulah diferensiasi. Yang saya lakukan tadi diferensiasi apa? Yang saya lakukan tadi diferensiasi kan ada 3. Proses. Konten, proses, atau produk. Proses ya. Konten.
Kan pembahasannya beda. Itu olahraga, mancing. Prosesnya sama. Produk hasilnya akhir sama. Tuh, diferensiasi. Apakah saya kotak-kotakkan? Enggak. Itu. Jadi mereka tuh belajar sesuai kotaan. Itulah maksud daripada kurikulum merdeka berpusat kepada siswa. Karena Bapak Ibu berpusat kepada siswa bukan berarti siswa ketika pembelajaran itu aktif selama pembelajaran dia yang aktif semua. No, bukan itu. Tetapi kondisi kebutuhan siswa membentuk skenario pengajaran Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan. Bukan Bapak Ibu merencanakan buat skenario sendiri terus di kelas siswa yang harus aktif. Bukan itu. Tetapi skenario yang Bapak Ibu rencanakan dalam pengajaran Bapak Ibu dibentuk oleh karena kondisi dan kebutuhan siswa. Itu yang disebut dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Any question? Ayo, udah apa-apa Bu. Mumpung saya di sini, gratis saya. Nah, kalau kalian undang saya beda cerita. Ada rupa, ada harga saya. Erlangga saja saya tolak. Ya, Erlangga saja saya tolak loh. Padahal rate-nya sudah beda kalau dengan perusahaan. Nah, saya di sini menghadirkan gratis karena rasa bersalah saja kemarin orang minta tolong, saya tidak bisa. Makanya saya di sini. Ibu ada pertanyaan? Boleh. Sudah saya melakukan percobaan, tapi anak-anak kurang kan saya juga pengennya kan anak-anak percobaan tidak sekedar percobaan saja, karena saya menimbang lihat, saya juga penulis gitu loh. Kalau anak-anak maunya percobaan ya sudah, yang penting ada hasilnya. Oke, berarti gini Bu, harus ada instruksinya. Silakan kalian mau percobaan, tetapi nanti jelaskan langkah-langkahnya. Itu caranya. Terserah mereka mau mereka catat atau mau seperti apa. Yang penting mereka nanti harus tahu langkah-langkahnya. Pasti otomatis ujung-ujung mereka ada catat-catat juga. Jadi di situ kalau saya sendiri sih pokoknya intinya gini Bu. Materi esensinya apa? TP Ibu jangan di materi. TP-nya apa? Misalkan ya contoh kayak tadi TP-nya. Siswa mampu membuat paragraf deskriptif misal. Itu saja. Nggak usah ikuti polanya kata sintaknya kata dokter profesor ini tuh bukunya ini A, B dan C. Kalau memang kondisimu nggak bisa kau pakai di situ jangan kau pakai. Carilah pokoknya gini Bu. Kalau saya tadi cerita sama Ibu, apa pengalaman Ibu di dunia nyata, di kehidupan Ibu sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan itu, itulah kau gunakan cara mengajar. Gunakanlah seperti itu. Itu sederhananya Bu. Contoh, anak Ibu ini bandel misalkan. Susah diatur. Bagaimana cara Ibu di situ setelah dimarahi masih tidak kena. Ternyata Ibu masih berpikir lagi, Ibu kena. Lakukanlah seperti itu di kelas. Sama polanya. Tidak usah ikuti kata orang, harus pakai media. Itu bullshit. Mohon maaf bukan saya mau sombong. Tadi adakah media? Ada mereka duduk di atas itu. Tegur, halo. Gitu aja saya. Jadi di situ. Kalau saya sederhananya Bu, tanpa media, tanpa apapun, karena kita lah aktor utamanya istilahnya. Kalau saya begitu Bu. Jadi, contoh lagi yang materi esensi Bu, sayur asem. Kira-kira, kalau tidak ada kolnya masih sayur asem enggak? Sudah. Kalau selama itu namanya itu masih dihilangkan yang lain tapi masih namanya itu, berarti itulah materi esensi. Tapi kalau misalkan itu hilang walaupun cuma satu itu berubah namanya, maka itu materi esensi. Jadi dari materi misalkan satu bab itu kan banyak tuh. Apa sih esensi utamanya? Lihat ke TP, makanya kita harus mengembangkan sendiri TP. Nah, TP yang banyak-banyak beredar itu di PMM ya atau lain di Google itu Bapak Ibu kadang itu masih TP umum. Jadi gini. Ini kan elemen. Nah, ini CP-nya. Nah, di elemen ini ada beberapa CP. Nah, dari sini langsung dibuat. Misalnya TP1, TP2. Langsung alurnya dibuat.
Makanya kita bingung apa pembahasannya. Harusnya kita tentukan dulu materinya, baru buat TP baru. Maka itu lebih spesifik di situ. Jadi kita tahu apa materi esensinya. Sudah mau masuk kelas? Cukup bagaimana? Atau ada lagi yang ibu tanya? Saya tidak minta follow. Kalau mau tonton saja. Saya biasanya tuh banyak berbagi di situ. Tapi tidak perlu follow. Karena saya tidak mencari endorse dan lain sebagainya. Bagaimana saya mengajar? Alhamdulillah saya sudah ngajar dari SD kelas 1 hingga kampus. Khusus yang bandel-bandel alhamdulillah sudah ini. Nah, yang saya belum PAUD sama SLB. Itu yang belum saya pelajari benar. Kalau SLB itu butuh kebutuhan kemampuan khusus. Tapi kalau ini sekolah umum, nah PAUD saya yang belum dapat tantangan. Kalau kemarin sebenarnya saya paling takut Bapak Ibu ngajar di SD. Karena karakter saya yang lantang, terus lagi karena mulut saya yang... Pokoknya tanya deh, bagaimana kalau Pak John ngisi materi itu? Tidak ada filter, Bu. Sarkas istilahnya itu. Terus lagi ekspresi saya, kan kalau saya marahin anak tidak perlu, cukup mata saja. Selesai. Nah kalau anak SD, ya terganggu lah gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin diberi kesempatan oleh BGP, Pak tolong dampingi sekolah SD. Ya sudah. Nah saya itu ketika mendampingi saya wajib masuk kelas. Karena saya tidak mau cuma teori. Saya harus tahu di lapangannya. Maka saya akan tahu bagaimana mengawinkan antara teori dan prakteknya. Dan alhamdulillah saya lulus uji. Untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Di situ saja. Ya, Johnny Somerings. Ada lagi Bapak Ibu? Modul ajar ingat ya 1 halaman cukup. Saya sederhanakan ya. Pinjam penghapus, Bu. Kalau kami bikin kemarin cuma 3/4 halaman modul ajarnya. Daripada Bapak Ibu buat 20 halaman, ada yang itu kayak caleg. Banyak janji pas eksekusi pas hari aja tidak ada. Jangan bikin dosa ya. Izin Bu ya. Tapi ini jangan dulu disebarkan ya, karena ini hasil penelitian saya belum saya publikasikan. Karena kenapa Bapak Ibu banyak salah kaprah di buku panduan sendiri ada yang salah. Harusnya ini ruhnya, justru itu tidak dijelaskan. Makanya saya kembalikan ke ahlinya lagi. Oh menurut ahlinya begini, oh maksudnya berarti begini. Yang dulu di guru lama masuk dalam kelas. 3 ya. Kalau saya menyebutnya segitiga modul perencanaan pembelajaran. 1 restitusi. Bukan segitiga restitusi. Mana ya, lupa saya. Bentar. Saya buatnya kemarin itu lupa gambarnya gimana ini. Gini aja lah. Pokoknya 3 gini ya. Oke. Yang di sini Bapak Ibu kompetensi awal. Ada kan di modul ajar? Ini yang menentukan teaching at the right level. Yang tadi kalau misalkan TP minggu depan itu kali dan bagi, maka di itu anak harus bisa sudah tambah dan kurang. Paling tidak. Selanjutnya lagi target. Ya kan? Ini yang menentukan diferensiasimu. Diferensiasi apa yang kau pakai. Sedangkan di sini P3. Ini yang menentukan metode atau model pembelajaranmu. Itulah kunci utamanya. Tanpa yang lain tidak masalah. Yang penting ini. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu menentukan P3 di modul ajar atas dasar apa? Sesuai pengetahuan atau yang dari bisik-bisikan orang? Ayo. Silakan. Tidak apa-apa Bapak Ibu salah supaya saya bisa benarkan.
Menurut Bapak Ibu ketika bikin modul ajar kan ada 6 dimensi di modul ajar. Nah, apakah dimasukkan semua atau dipilih? Dipilih. Atas dasar apa dipilihnya dari 6 itu? Memudahkan. Kemudahan. Kemudahan apa? Pelaksanaan di lapangan. Materinya. Oke. Materinya. Ada yang lain? Ini saya capek, masih yang pengen saya harapan untuk anak-anak. Oke. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan materinya berarti masih. Oke. Sekarang kita kembalikan ke namanya. Profil pelajar Pancasila. Sekarang kita tanya, profilnya siapa? Siswa. Berarti nilai-nilai dimensi yang ada di diri siswa. Dari keenam itu yang mana perlu dimunculkan? Betul. Karena memang banyak sekali yang salah kaprah, itu sesuai tingkat kesulitan materi. Berarti profilnya materi, mau kau tingkatkan profil apa namanya? Pancasilanya materi. Padahal di sini judulnya profil pelajar Pancasila. Berarti nilai-nilai 6 dimensi yang ada di diri siswa. Dari ke-6 dimensi itu kira-kira yang mana paling rendah atau perlu kita munculkan? Contoh, kalau rombongan anak-anak tadi itu Bapak Ibu bernalar kritisnya pasti kurang. Kenapa? Ketika dia ada soal, aduh Bu, udah ngerti aku Bu. Itu berarti tidak ada nalar kritisnya. Maka yang kita akan munculkan di modul ajar kita itu adalah bernalar kritis. Supaya bernalar kritis anak ini terbangun bagaimana? Harus kita bangun dengan cara membuat mereka melakukan. Caranya apa? Kita cari metode atau model pengajaran yang bisa menstimulus anak untuk bernalar kritis. Jadi bukan dipisah-pisah. Differentiated juga sama. Contoh tadi bahasa. Dari segi apa? Interestnya anak. Bahasanya apa pembahasannya? Itu tadi bola, sepak bola yang tadi mancing. Ketemu. Satu. Jadi modul ajar itu cukup. Tidak nyampe 1 halaman. Itu dia. Itu sudah dagingnya Bu ya. Yang sudah saya berjelaskan. Tapi ini masih Bapak teliti ya, belum dipublikasikan. Sudah saya teliti. Cuma belum kupublikasikan. Saya Bapak Ibu, kalau saya tidak hanya tidak hanya menerima kata si Prof ini enggak. Saya cari sumber utamanya. Ibarat kata gini Bapak Ibu. Ibu profesor yang menyampaikan bahwasanya pengajaran itu harus begini menurut Ibu. Saya tidak terlalu mendengarkan Ibu. Saya akan cari bukunya Ibu. Karena beliau yang buat. Pasti dia yang tahu. Kalau dia yang buat, dia yang menciptakan pasti tahu. Tidak mungkin salah istilahnya. Tetapi kalau Ibu sudah membaca punya beliau, belum tentu. Contoh, saya punya Ibu yang menciptakan resep masakan ini. Ditiru, diuji coba oleh Ibu. Maka saya harus cari tahu dong siapa pembuatnya di situ. Makanya saya differentiated ini juga sama Bapak Ibu. Saya dulu dapatnya Bapak Ibu ketika pelatihan tahun 2021 dari instruktur nasional. Begitu sama apa yang ke Bapak Ibu pahami sekarang. Tapi saya cari bukunya. Carol Ann Tomlinson. Tahun 1999. Tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwasanya pengelompokan. Karena kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kita jangan kaku. Ya. Ahli saja yang sudah profesor apalah semua. Yang sudah sering meneliti, menulis dan sebagainya. Coba kita lihat bukunya. Kok ada edisi 1, edisi 2 dengan judul yang sama. Karena kenapa? Itu yang dia temukan pada waktu itu. Ketika ada penemuan hal baru dia tambahkan. Maka edisi sekelas orang ahli saja masih perbaikan, apalagi kita sebagai pelakunya. Itu kembali ke kita masing-masing. Jadi modul ajar Bapak Ibu berorientasi ke sini. Nah, kalau yang target siswa ini ya, itu salah ya target siswa di modul ajar yang klasikal regular. Terus lagi jumlah siswa itu salah. Kenapa? Nah, Ibu saja bingung. Bagaimana Ibu? Padahal seharusnya Bu, ini kan analogi kan gini yang tadi kita mau buka usaha.
ya kan? Mau buka usaha. Itu istilahnya, misalkan bapak ibu di sini dapat warisan 100 M lah istilahnya itu. Amin. Ya, walaupun di jauh Pak ya, aminkan saja ya. Karena kan kalau masalah rezeki lillahi ta'ala. Ada warisan lah bapak ibu, pengen buka usaha. Maka ada yang terkonsep pertama kali ada target konsumen atau target pasar. Berarti dari sisi apanya mereka yang bapak ibu akan cari tahu? Observasi dulu kita. Apa? Observasi dulu. Ya, observasi apa yang bapak ibu pengen cari tahu dari target pasar itu? Apa yang disuka orang di sini? Apa yang mereka suka, ada lagi? Ibu? Kebiasaan, ada lagi? Ya, apa lagi? Ya, Ibu ini mau jualan barang loh. Apa yang lagi? Jumlah konsumennya. Oke, konsumennya ya. Lebih ke jenis-jenis mungkin ya, atau tipe-tipenya. Jenis-jenis kayak apa aja ya? Apa lagi Bu? Ininya? Nggak masuk kan? Modal. Enggak, itu anunya konsumen. Apanya ini? Kemampuan daya beli mereka. Sekarang sudah paham kan target konsumen? Kita arahkan ke siswa. Target siswa. Berarti apa? Apa sih yang mereka senangi? Apa sih mereka tidak sukai? Kemampuan mereka bagaimana? Karena tadi kalau di konsumen adalah daya beli, ini ke daya tangkap. Berarti kemampuan kognitif. Itulah target siswa. Maka ketika Bapak Ibu buat dari segi kemampuan kognitif, berarti kemampuannya, terbayang tidak di proses pembelajarannya nantinya apa? Konten, proses, atau produk? Kalau dari segi kognitif anak. Ada anak yang lanang celup. Tahu lanang celup? Tidak tahu lanang celup? Lambat nangkap, cepat lupa. Oke, ada anak yang lanang celup, ada anak yang cepat nangkap gitu kan. Nah, kira-kira terbayang enggak pembelajarannya nanti mau seperti apa? Dari segi apa? Konten, proses, atau produknya? Ingat produk itu assessment ya, evaluasi. Konten betul, inilah yang tadi. Itu kalau benar, tapi kalau ibu klasikal, terbayang enggak bagaimana itu klasikal? Nah, itu dia. Selama ibu masih bingung, masih membingungkan, berarti itu salah, itu saja. Selama dimasuk, karena gini Bapak Ibu, kita tidak hanya menerima kata si A, tapi kita harus cari sumber aslinya sehingga masuk di logika kita. Ketika kita paham dan masuk logika kita, maka kita akan mudah melaksanakannya. Nah, sayangnya kita belum paham sudah mengeluh, itu saja. Ya, ini kunci utama modul ajar. Tanpa yang lain boleh ya, yang pasti TP, tidak mungkin tidak ada TP ya. Tujuan pembelajaran, itu tambahkan tujuan pembelajaran. Terus langkah-langkah ini sintaknya misalkan problem based learning, misalkan di buku ada 7, kalau memang di kelas ibu cuma bisa pakai 5, pakai 5, buang 2-nya, enggak usah pusing. Sama kayak tadi, enggak perlu kamu makan susu tiap hari, yang petani saja cuma makan tok, nasi tok, 4 sehat 5 sempurna ya. Mau daging, petani itu cuma sayur, nasi, lauk ada kadarnya, sehat walafiat. Yang orang kaya 4 sehat 5 sempurna, jantungan, stroke dan lain sebagainya. Oke, jadi kembali di situ ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Cukup? Cukup. Boleh. Mungkin ini kan dari tadi berbicara tentang pembelajaran. Ya. Saya kata Bapak tadi untuk ya mohon maaf betul ya Pak, karena tidak berbayar. Bapak dengan terima kasih maksudnya karena mau hadir untuk. Oh, iya. Karena uang bukan segalanya Pak. Biarkan uang yang nyusul kita. Serius, saya bukan mau so ini siapa yang tidak butuh uang ya. Tetapi jangan kita orientasi kita ke duit. Kalau orientasi kita ke duit susah hidupmu. Belum tentu juga rezekimu. Kalau memang rezekimu, karena sudah saya membuktikan Bapak Ibu. Pernah saya tidak tahu dari mana pokoknya tiba-tiba perusahaan. Nah, kalau sudah kelas perusahaan baru hitung uang. Tapi kalau ke sekolah saya tidak terlalu berorientasi. Kemarin perusahaan alhamdulillah, kemarin PT Petrosi saya minta 800 per jam 3 hari. Nah, Bapak hitunglah sendiri. Mereka yang cari saya bukan saya yang pemasaran. Enggak tahu mereka tahu saya dari mana. Pokoknya gitu, dan mereka menyanggupi. Nah, kalau kita insya Allah lah, kan kayak apalagi kita pegawai ya. Alhamdulillah kalau masalah kebutuhan utama tuh
lewatlah sudah. Cuma yang gaya kita aja yang agak mahal tuh kan. Sudah ada baju ini pengen baju itu, ya kan? Sudah ada HP ini pengen HP itu gitu kan. Oke. Ya Pak, kembali Pak. Ada apa Pak? Saya selaku wali kelas juga. Di kelas saya itu tergolong yang istimewa. Tadi kayaknya lebih banyak laki-lakinya dari kelas saya sebenarnya. Tapi yang pertama loh Pak. Tadi. Yang pertama. Iya, yang pertama. Si Rian Pak. Luar biasa. Dia pertama maju. Ada salah satu anak yang memang sudah dilakukan, entah saya yang salah ke cara restitusinya, tapi sudah saya lakukan sesuai dengan tahapan tersebut. Tapi ya mungkin perubahannya kecil, bahkan salah satu kendalanya adalah, bukan kendala sih, salah satu usaha yang harus saya lakukan adalah dengan kayak semacam menuntun gitu. Ketika dia mau melakukan ini, saya harus segera mendatangi anak tersebut. Oke. Keluar kelas, saya harus segera untuk mendatangi dia, kemudian bahasa intinya menyeret lah, dia kembali ke dalam kelas supaya tidak tertinggal materi pelajaran. Oke. Hal itu sudah saya coba untuk restitusi, Betul. langsung kemudian panggilan orang tua, menanyakan latar belakang dan segala macam, kemudian dilakukan lagi restitusi, terus sampai ke pertemuan kepada kepala sekolah, kemudian masuk ke BK dan segala macam. Tapi sepertinya memang si anak, apakah saya agak bingung juga ini pengaruh di lingkungannya. Oke. Mau dibilang lingkungannya juga, dia anak yang sering di rumah. Terus kemudian mana sih anaknya, penasaran saya. Terus kemudian juga Ada di video juga. Oh yang ada ya? Aduh, repot-repot Babu. Ya Allah, makasih Bu. Spesial. Oke. ya, tapi Masih tetap saja. ya maksudnya sehari 2 hari berubah. Betul. Seperti itu. Sekarang gini, Bapak Ibu, sudah saya sampaikan tadi. Metode apapun yang disampaikan para ahli, kalau memang tidak mempan, kenapa kita harus pertahankan? Cuma memang ada beberapa tahapan yang perlu kita ambil. Satu. Yang kedua, kita harus pahami budaya. Sekarang saya tanya kepada Bapak saja. Bapak, seandainya Bapak diberi kesempatan untuk memilih orang yang Bapak yang Bapak akan percaya ketika Bapak punya masalah, dengan gampang Bapak itu menyampaikan keluh kesah Bapak itu, orang seperti apa yang Bapak pengennya? Saya pertama pasti menjaga kerahasiaan. Satu, next. Yang kedua, mau mendengar, tidak memotong pembicaraan. Oke, 3. Yang mudah Bapak percaya gitu. Dengan gampangnya Bapak tuh ngomong, ada masalah sedikit ngomong gitu. Ya mungkin yang seperti kurang lebih. Cari tahu berarti seperti apa anak itu. Karena saya sudah beberapa kali mendekati anak, alhamdulillah dapat. Pak, kunci utamanya adalah kepercayaan. Saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada kepercayaan anak itu terhadap kita, jangan harap anak itu akan terbuka. Jangankan anak orang lain, anak kandung bapak ibu saja kadangkala masih tertutup loh. Kenapa mereka tidak percaya? Karena perlakuan kita. Perlakuan kita itu bukannya sekali 2 kali, tetapi itu bertumpu menjadi kebudayaan. Akhirnya itulah branding kita. What brand you have, itu yang akan mendefinisikan sikap anak. Salah satunya gitu Pak. Jadi kalau kita mau pakai apapun, metode apapun, kalau dari diri kita sendiri itu kurang kepercayaan anak, maka akan susah kita mengarahkan. Satu. Yang kedua, ibarat kata gini deh. Aduh, gimana ya saya menggambarkannya ya. Nah, kepercayaan. Saya kasih analogi Bapak Ibu. Ini kolega semua kan, sudah saling kenal.
Di atas 5 tahun, benar? Saya tanya sekarang. Di antara semua ini, apakah rekan kolega Bapak Ibu semua percaya 100%? Jujur, tidak apa-apa. Hanya beberapa kan yang kita percaya, yang lainnya tidak. Ya sekedar kolega saja. Apa beda perlakuan kita terhadap orang yang kita percaya dengan tidak? Tidak usah jauh-jauh, masalah duit saja. Kalau yang kita tidak percaya minjam duit dengan kita, kuatlah dompet tertutup daripada terbuka. Itu dompet baru, belum mengeluarkan duit. Tapi kalau ini yang kita percaya, kadangkala belum selesai dia ngomong, kadangkala belum dia ngomong, kita sudah paham maunya apa. Itu. Jadi makanya saya bilang tadi, nanti insya Allah penelitian saya ini setelah 6 tahun saya bergelut di sini, ini penelitian ke-6 saya. Dari runutnya ketemu dengan yang Bapak keluhkan anak tadi, sampai sekarang 6 tahun ini baru ketemukan modelnya. Itu ada 6 aspek non-kognitif. Tapi ini belum penelitian ininya. Tapi secara hasil penelitian dari penelitian kelima tadi, ini hasilnya. Untuk insya Allah nanti S3 saya. 1. Voice. Apa itu voice? Suara. Suara itu maksudnya ketika siswa guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat. Walau kita tahu mereka salah. Boleh mereka membela diri. Tidak apa-apa, kita kasih kesempatan. Atau yang kedua di proses pembelajaran. Kita dengarkan pengennya mereka belajar seperti apa sih. Dan kelebihan kekurangan mereka tadi berpengaruh terhadap pola pengajaran kita. Itu voice. Yang kedua, simplicity, penyederhanaan. Penyederhanaan yang tadi, mana materi esensi, aktivitas pembelajaran biasanya kan ada 10 lebih kegiatan pembelajaran. Kalau saya maksimal 5 Bu, 1 kali pertemuan. Biarlah sedikit, yang penting anak tergilir, mereka terdapat. Karena kayak anak tadi, kalau terlalu rumit, pusing kepala, kita berbusa tidak ada gunanya, materi tidak dapat. Yang ini tadi tersambung-sambung sampai di luar. I'm good, my name is. Itu yang saya pengen. 1. Yang ketiga, objectivity. Apa itu objectivity? Adil. Kesempatan yang sama, tadi tergilir satu-satu semua. Karena semuanya bayar Bu. Walaupun mereka gratis, tapi pakai dana bos, bayar semua anak. Maka mereka punya hak untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya. Yang ketiga, anak dinilai berdasarkan progres. Tahu progres maksudnya Bu? Aku kasih contoh. Misal ibu pertama saya uji, pertama masuk di kelas saya nilainya 30. Terus ibu saya uji nilainya 75. Terus di akhir sudah berproses, benar-benar berproses, dia cuma dapat 55 ibu. Ibu dapat 85. Ini saya kasih tidak akan mungkin 55. Pasti KKM ku kasih. Kenapa? Peningkatannya dia naik 25, ini cuma naik 10. Itu. Inilah hal yang saya temukan Bapak Ibu yang membuat anak akhirnya malas, motivasi belajarnya rendah. Kenapa? Ibu deh coba rasakan. Ikut misalkan PPG, sudah capek-capek belajar, sudah bikin ini, tiba-tiba masih tidak sampai juga nilainya, tidak lulus. Apa perasaannya? Tuh, down. Akhirnya sama dengan anak. Ngapain aku capek-capek belajar? Aku ini bodoh kok, tidak akan bisa itu, tidak lulus juga. Itu. Nah, dengan cara ini ternyata saya coba temukan kemarin, maka di kontrak perkuliahan saya sama sistem penilaian saya itu berbeda dengan Borneo. Saya buat sendiri tapi mengacu ke sistemnya Borneo tanpa mengubah anunya Borneo. Dapatlah di situ. Akhirnya apa? Pak, kata mahasiswa, saya itu selalu melakukan refleksi di akhir semester Bapak Ibu. Refleksi saya sudah di tahap tatap muka, live begini dengan mahasiswa saya. Dan keluar semua negatif-negatif saya. Itu lihat saya di TikTok saja tanpa rasa beban mereka, tanpa rasa takut. Sudah di tahap itu saya kalau sudah tahap refleksi. Nah, dari situ ketemu. Akhirnya salah satu yang ngomong, Pak, bagaimana nilai kalian dek? Perasaan Pak nilai saya bertambah deh Pak. Kenapa bertambah? Bapak tambah ya? Enggak. Karena Pak, UAS saya kemarin perasaan tidak nyampe 60 Pak, 67 kalau tidak salah. Kalau saya di mata kuliah lain Pak, tidak lulus saya Pak. Tapi kok di Bapak dikasih BC Pak. Kan passing grade-nya itu C. Saya kasih BC. Kok kasih BC Pak? Bapak tambah ya? Enggak. Bahkan Bapak tambah. Ingat tidak kontrak Bapak kemarin?
Bapak tidak peduli awal kalian sekarang apa. Yang penting progresmu asli dan kau benar-benar itu dapat hasil jerih payahmu. Oh, berarti itu ya Pak ya. Itu. Maka dia terbrand di saya tuh di berkelasnya Pak John. Yang penting saya harus meningkatkan kemampuanku. Yang lain mau pintar mau enggak bodo amat. Yang penting saya. That would be. Itu yang sama di Carol Ellen Tomlinson tadi. Yang pembelajaran berdiferensiasi. Siswa itu dinilai berdasarkan starting point, individual starting point. Karena Bapak Ibu, tidak usahkan ke siswa. Bapak Ibu saja yang sudah puluhan tahun, ya, Ibu belum tentu ahli bahasa, ya kan? Tulis-tulis paragraf belum tentu bisa. Bapak juga matematika, hitung-hitungan belum tentu. Karena kita punya keahlian, kelemahan masing-masing. Begitu juga anak. Ada beberapa alternatif sisi humanis kita harus kita dapat kita keluarkan. Supaya apa? Oh ternyata di kelasnya Bapak ini yang penting saya berusaha. Maka timbul mastery learning motivation. Bukan good grade learning motivation. Apa itu Bu? Good grade learning motivation. Orientasi dapat nilai. Halal haram hantam. Itu. Oke, itu di bagian objectivity. Selanjutnya lagi di mana lagi ya? Accessibility. Apa itu accessibility Bapak Ibu? Maksudnya adalah kehadiran saya itu memberikan dampak kepada mahasiswa saya. Bukan seperti hantu. Tahu hantu? Guru hantu tahu? Datang mungkin takut. Bukan. Hadir tapi tidak nampak kehadirannya. Nah, kau hadir secara utuh hadir di situ, tapi tidak ada faedahnya bagi siswamu. Contoh, kau jelaskan materi, kau banyak tanya terus, kau tanya pada temanmu. Apalagi yang sering dilakukan? Itu. Jadi saya mau orang pertama yang mereka cari ketika mereka kesulitan. Jam berapapun saya selalu akses. Nanti ku tunjukkan. WA mahasiswa saya yang ku bilang tidak mau belajar sama sekali. Saya bodoh Pak dan lain sebagainya. Akhirnya Pak, selamat malam Pak, tugas saya bingung di sini Pak. Bagaimana Pak ya, tolong Bapak. Yang dari tidak mau, tidak percaya diri, akhir sampai begitu. Selanjutnya lagi application. Apa itu application? Mempraktekkan. Jadi dari teori ku praktekkan. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita lihat mapel apa dari zaman bahala hingga saat ini yang mahasiswanya mau kriteria apapun, mau baik-baik sampai yang paling bandel-bandel sekalipun, yang mereka tidak pernah bosan belajarnya. Mapel apa? Itu dia. Kenapa? Di konsepnya anak olahraga itu bukan belajar, bermain. Padahal itu teori, dipraktekkan. Maka dari situlah aku arahkan semua ke praktek kayak tadi Bu. Saya jangan dulu nulis. Nanti kalau mereka sudah terbiasa mempraktekkan, baru kita suruh menulis. Nah, ketika 6 konsep tadi kita sudah terapkan Bapak Ibu, harus kita butuh apa? Konsistensi. Ya? Ya. Tidak bisa misal begini ya. Jadi katanya tadi ada 6 ya. Anggap 6 ini. Itu harus dilindungi oleh konsistensi. Kalau tidak konsisten, mohon maaf lahir batin, tidak ada. Maka akan menimbulkan mastery learning motivation. Maka siswa berorientasi ke kemampuannya. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Misal kita dikenal killer, tidak usah kan ke siswa deh. Kita teman-teman saja. Biasanya bengisnya saya hari-hari datang ke sekolah. Tiba-tiba hari itu saya datang, kubuatkan kopi. Curiga tidak Bapak Ibu? Sianida ada ini. Sih? Di situ sama. Jadi kalau kita tidak konsisten Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita mau konsisten, walaupun apa tahu di awal brand kita jelek dengan siswa, tetapi kita konsisten melakukan itu, mereka akan melihat kok, berarti Mbak Ibu ini sudah ini memang dah. Apalagi nih kadang-kala kemarin, saya ngisi di mana ya? Di Nunukan. Salah satu sekolah ada sebut merek. Saya Pak, sudah belajar Pak kemarin Pak. Saya bikin media ini, pakai ini, pakai ini. Sekarang ku tanya, Ibu selama ini ngajar gimana? Biasa aja sih Pak. Duduk, ya, kusuruh mereka mencatat. Terus, sudah berapa kali Ibu pakai itu? Kemarin Pak baru sekali, tapi siswanya tidak mau. Jadi mereka banyak keluar. Lah, ku kasih analogi kayak tadi.
Siswa selama ini, bapak ini, ibu ini kan biasanya ngajarnya kok tiba-tiba kayak begini? Kan di awal curiga dong mereka tuh. Ada apa ini? Nah, tapi kalau ibu walaupun di awal belum dapat konsisten, jadi esok, oh ternyata ibu ini berubah mbah. Itu sama dengan ini. Nah, selama bapak ibu melakukan ini dan konsisten, insya Allah, jadi akan timbullah itu namanya baru trust. Itulah saya nanti mengembangkan trust teaching model. Karena tanpa kepercayaan, kau tidak akan pernah bisa mengarahkan siapapun. Jadi yang saya lakukan tadi, di dalam kelas 1 walaupun pertama, saya ingin memastikan bahwa mereka berpendapat, oh kalau dengan bapak saya bisa nih. Kalau dengan bapak nih bisa bah belajar. Oh dengan bapak ini aman bah dibantunya bah. Nah itu. Mulai di situ. Dan jadi nextnya mereka sudah tahu mereka mau belajar. 1. Yang kedua tadi yang katanya tadi lagi-lagi ya. Kata ibu ada tadi yang pertama kali kan. Itu belum nyampe 5 menit buku kasih baru saya ngomong saya pak maju. Selesai langsung. Karena apa tadi? Karena dia tahu caranya kita tunjukkan. Dia merasa lebih tinggi maka dia yang akan menawarkan diri. Bukan kita yang menunjuk dia. Nah sayangnya kalau saya sederhanakan ingat gak? Bapak ibu. Apa namanya tuh? Peribahasa dulu. Ada gula ada semut. Kalau udah ada gula, udah ada semut sini. Kalau ada gula, pasti semut tanpa diundang mereka hadir. That would be all. Jadi Pak, kembali ke apa yang kita rasakan sendiri. Ketika kita menemukan dengan siapa sih kita bisa percaya sama orang. Begitu juga dengan siswa. Jangan salah Bapak Ibu. Kenapa siswa-siswa sekarang begini Bapak Ibu. Itu mereka punya jiwa yang lemah loh. Bukan tipe-tipe kita. Kalau tipe-tipe kita, bukan kita ya, saya masih 20 tahun ini. Kalau tipe-tipe kita Bapak Ibu, tipe kita zaman dulu, tipe pejuang. Ingat tak? Walaupun Bapak Ibu punya keturunan sultan, kalau kau udah rengkeng, kita tak jalan-jalan ke kota atau tak beli es krim. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, hadiah dulu baru belajar. Terbalik. Oke? Terus lagi. Dulu kita tidak akan pernah dapat ilmu kalau tidak baca. Ingat dah dulu pengumuman PNS. Cari koran subuh-subuh. Sekarang, tek. Yang penting ada kuota, ada internet. Dimanapun, posisi manapun, dapat. Itulah dunia dan orang tua yang membentuk anak-anak ini serba mudah. Akhirnya membentuk bukan pejuang, pewaris. Maka ketika mereka dihadapkan pada sebuah kondisi, walaupun sederhana, mereka sudah merasa lemah, maka tingkat stres mereka tinggi. Maka hal utama yang kita lakukan adalah apa? Menciptakan kondisi yang menyenangkan di dalam kelas. Karena itulah obat termujarab bagi psikologinya mereka. Oke? Itu dia. Saya angkatan 84. Sudah tua ya. Saya sebenarnya jujur Bu Bapak Ibu ya, pengen sekali SK saya itu diubah jadi guru. Karena banyak ilmu di sekolah, sumpah. Dengan tingkah pola anak.